Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Apa akidahnya imam-imam mazhab yang 4 seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Itu juga berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah juga atau tidak, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam Ahmad, Imam Madhab datangnya jauh sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i aja lahir 150 Hijriah. Abu Hasan abad ketiga, jauh. Masuk abad keempat. Jadi kalau dikatakan Abu Hanifah Asy'ari, ya tidak benar. Yang benar adalah akidah Imam Madhab tidak berbeda dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Apakah nanti Abu Bakar Asy'ari bukan? Nah, ini kurang ajar ngomong begitu. Akan tapi akidahnya Sayyidina Abu Bakar tidak berbeda dengan akidah. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari itu di saat campur aduknya akidah, ingin mengembalikan akidah kepada akidahnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, sampai sahabat Nabi. Itu maknanya. Ada bukan secara ini. Jadi ada gelar Asy'ari itu karena apa? Waktu itu banyak yang lain-lainnya. Di saat maraknya I'tizal, Mu'tazilah, Jabariyah, semua macam-macam akidah-akidah yang lain, maka Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, itu beliau mencatat kembali ilmu-ilmu yang sudah banyak bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang jauh, dikembalikan lagi, disesuaikan dengan bimbingan-bimbingan yang benar, dicocokkan dengan hadis-hadisnya. Kemudian ini adalah kembali kepada akidah para imam madhab. Jadi Imam Hanafi bukan Asy'ari, tapi akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya Imam Abu Hanifah dan akidahnya sahabat Nabi SAW seperti itu. Ya. Kenapa kita langsung kepada Imam Ahmad saja atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i saja? Di zaman Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, problem belum banyak. Sehingga belum banyak kemasukan pemikiran-pemikiran yang lain. Sehingga enggak terlalu. Jadi, tapi di saat banyak pemikiran, apalagi waktu ada futuhat Islamiyah, kemenangan, kejayaan Islam kemana-mana, bercampur antara akidah-akidah ini. Di situ mulai ada campur aduknya akidah. Sehingga orang beriman kadang imannya juga runtuh dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga di situ muncul Imam Mujaddid yang Allah kirim, Imam Abu Hasan Asy'ari. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali langsung kepada Imam Abu Hanifah tidak pernah membantah, mengerat problem-problem yang selama ini terjadi pada zaman Imam Asy'ari tentang kaum Mu'tazilah, nggak ada. Jadi kalau orang saya ingin akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, loh, ente tahu dah. Imam Ahmad tidak pernah mencatat problem tentang khilaf antara kaum Mu'tazilah dan kaum Sunni dan seterusnya. Tidak ada problem-problem ini. Jadi makanya ada akidah namanya Tahaddiyat Masyurah. Setiap masa itu ada akidah-akidah yang harus dijelaskan. Dan alhamdulillah Abu Hasan Asy'ari itu karena hidup di masa yang luar biasa dan kemudian beliau juga punya pengalaman dalam dunia akidah karena sebelum berpindah kepada akidah yang benar beliau juga berguru dengan orang yang sangat dikagumi yaitu suami dari ibundanya Al-Jubai, jadi ayah tirinya yang seorang alim dalam madhab Mu'tazilah, sampai beliau diangkat dinobatkan sebagai seorang alim. Beliau sudah pengalaman, sudah puas dengan garam kehidupan ilmu itu. Sehingga waktu beliau memberikan kritik memang sudah tahu. Jadi kalau kritik kepada kaum Mu'tazilah tidak sedahsyat Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan problem waktu itu adalah program Mu'tazilah. Jadi tidak ada secerdas Abu Hasan dalam mengkritik kaum Mu'tazilah. Karena beliau adalah belajar ilmu Mu'tazilah dan mengerti kesalahannya. Seperti itu. Jadi akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ada rentetannya. Islam, tidak cukup orang mengatakan Islam. Aslinya Islam saja, nggak ada embel-embel. Cuman di saat ada bermacam-macam problem, sehingga harus Islam ahli sunnah. Ternyata setelah ahli sunnah pun nggak cukup. Karena ahli sunnah juga mulai dicampuri yang macam-macam. Harus ahli sunnah Asy'ariyah. Harus itu rentetannya. Nah, setelah itu ada amalan-amalan. Yang orang ngaku ahli sunnah Asy'ariyah tapi ngacu. Harus sufiyah, bertasawuf. Karena itu untuk mendekatkan hati. Kemudian bermadhab. Yang kita hadirkan dalam kesimpulan, identitas 5. Anda harus hafal identitas 5. Seorang itu harus muslim, harus ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Madhab yang 4, salah satu dan 4. Ini saja, wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
kepada siapapun yang punya ikatan kerja dengan orang, Islam mengajarkan kepada kita kejujuran dan keseriusan. Al-muslimuna ala syurutihim, sesuai dengan perjanjian kita harus penuhi. Makanya kalau kita lagi bekerja di tempatnya seseorang, dengan kesepakatan kita mendapatkan gaji, kita harus kerja maksimal. Nggak boleh kita enak-enak baca Al-Quran, sholat sunnah, ninggalin kerjaan, haram. Biarpun katanya membaca Al-Quran. Nah, apa ibadah kita yang terbaik agar menjadikan rezeki makin halal? Maksimal kerjamu. Kelihatannya urusan kerja dunia, tapi memaksimalkan kerja itu menghalalkan makanmu, bagian daripada ibadah. Kerja serius, itu Islam yang ada. Itu dalam Islam, nggak boleh Anda seenaknya. Berarti Anda berkhianat dong. Sebelum jam keluar nggak boleh keluar Anda. Anda jujur dong. Kesepakatannya seperti itu. Anda maju sedikit, rezeki Anda ternodai. Maka cukup Anda serius. Dan itu sudah bagian daripada ibadah, kejujuran seperti itu. Ibadah. Itu adalah yakini bahasa itu ibadah. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ibadah Anda, ya tentu ada risikonya. Kalau kita lagi sholat di malam-malam digigit nyamuk, itu biasa. Tempatnya di luar. Artinya kalau ada konsumen yang nggak enak, Anda tetap saja nyantai. Ini bagian daripada pahalaku yang akan tambah. Anda harus rayu dong agar tak marah lagi pada dia, minta maaf dan seterusnya. Jangan waktu Anda minta maaf hanya urusan-urusan sepele strategi bisnis, bukan. Anda karena Allah, dia buat kesel saya, lumayan, saya mohon maaf, saya harus tambah-tambah nih. Jadi Anda hubungkan dengan Allah terus. Jadi biarpun Anda sebagai pekerja bukan berarti rendah. Yang rendah itu orang melakukan keharaman biarpun bos. Pekerja, Anda seorang pekerja, kuli, ya kuli ahli surga. Kuli kan gila di dunia, tapi halal makanannya, dia kerja beneran. Bos haram makanannya, mau makan kemana dia? Anda bekerja, melayani maksimal. Maka dengan kerja maksimal itulah ciri seorang mukmin. Seorang muslim sejati, dia adalah menjalankan sesuai dengan perjanjiannya, seperti itu. Jadi kalau ada gangguan, itu termasuk bagian daripada jihad Anda. Ibadah kan begitu, ada kadang musim dingin harus wudhu, ya. Waktu lapar lagi puasa, tiba-tiba panasnya kuat. Itu biasa, dalam ibadah selalu ada tantangannya. Kalau ada tantangannya nggak naik pangkat Anda, nggak naik pangkat, ya. Itu saja Anda kuatkan. Anda dengan Allah, kerja dengan Allah, Allah, maka itu menjadikan hidup Anda berkah, anak Anda berkah, semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pastikan Anda telah berusaha. Jadi yang wajib bagi Anda berusaha. Sehingga seorang suami, asalkan dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan akal dan tenaganya, kok ternyata nggak dapat duit, tidak dosa istrinya kelaparan. Ingat, oh nggak mampu loh, gimana suruh ngerampok? Enggak dong. Yang nggak bener itu orang ongkang-ongkang istrinya suruh kerja, dianya iktikaf di masjid, kurang ajar dia itu. Dianya ikut pengajian ustadz misalnya nih. Kadang-kadang ustadz tuh bikin alasan oleh pemalas. Istrinya ngadu, ya suami saya ikut ustadz terus ke sana kemari tapi nggak pernah ngasih nafkah, keblinger, pergi ke sawah sana, jangan ikut ustadz. Ini ada orang nggak malas, nggak mau cari nafkah, gayanya ikut pengajian, puter sana puter sini, masya Allah. Dia sebenarnya pemalas saja, zalim dia, haram, dosa. Hati-hati. Tapi kalau Anda sebagai seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, lah kok nggak dapat, nggak dosa, karena Anda sudah maksimal. Nanti peran istri membantu setelah itu. Sebab ada pengaduan begitu, ada istri suami ongkang-ongkang, istrinya tuh pergi pasar, itu marah-marah kok. Suami tidak pernah kerja, minta duitnya marah-marah, istri dia suruh kerja di pasar. Innalillah. Wow, rajin ngaji. Ngaji apaan? Ngaji gombal itu. Hati-hati, nggak boleh begitu, jangan hawa nafsu, nggak boleh. Kalau ada di sini tobat Pak, tobat. Karena ini pengaduan bukan 1-2 perempuan.
Cuman ada juga Pak, Bu, perempuan seorang suami itu ngadu, Bu ya, istri saya itu dikasih berapa saja tetap nggak cukup, dandang jebol itu. Jadi dikasih apa, tetap tidak cukup. Bahkan kadang belum apa-apa sudah ada tagihan kredit. Waduh, ada memang model perempuan begitu, nggak pernah mikir kemaslahatan suaminya. Belum apa-apa sudah beli ini, boros. Ini nggak bisa mendukung suaminya untuk berjaya. Saya teringat seorang guru mulia, dia bercerita, saya itu ngasih kepada istri itu nggak banyak, cuman herannya, padahal saya ngasih kayaknya pas-pasan untuk nafkah, cuman dia pinter nabung, di saat saya butuh ada. Wah, ini baru istri hebat. Istri hebat ngatur keuangan di rumah tangga. Dan kemudian juga ada urusan dengan keberkahan, ya. Ada orang bekerja di sebuah tempat, nggak punya anak, ada satu orang lagi bekerja di tempat yang sama, gajinya sama, yang kedua itu punya anak 3, nggak pernah punya masalah ekonomi, biasa saja. Yang nggak punya anak itu ngutang terus, ini namanya hidupnya nggak berkah, cara hidupnya yang salah. Ada begitu tuh. Nah makanya kalau ada orang menemukan dalam dirinya kok hidupnya merasa kayak kurang terus, bahkan itu bisa jadi bukan karena kurang beneran, kurang pandai mengatur pengeluaran. Kadang beli sesuatu yang enggak, bahkan kita suatu ketika ada satu orang mengatakan nggak bisa membayari anaknya sekolah, katanya punya banyak utang. Ketemu saya paham, wah ini nggak bener orang itu. Tasnya itu kelihatan tas mahal, dia tasnya tas mahal dan bajunya bagus. Akhirnya tidak sengaja dia handphone mahal. Wah ini nggak bener ini orang. Action tuh ngikuti gaya hidupnya orang itu. Kalau perempuan kayak begitu tuh, gaji berapapun suaminya nyungsep terus itu. Nggak tahu nemu di mana perempuan begitu tuh. Anda membaik semuanya, soleha. Kayak tadi bapak-bapak yang gayanya ngaji terus, nggak pernah nafkah, nggak tahu itu nemu di mana juga itu sama. Saya tidak seneng dengan model begitu tuh. Lagi-lagi tidak tanggung jawab itu ya. Kalau Anda lemah, nggak bisa bekerja karena sakit, atau sudah berusaha, itu peran istri penting banget. Ada pada zaman Nabi, saya perlu kasih contoh ini, nggak usah ngasih jawaban itu supaya saya nggak ngerti kejadiannya kayak apa sesungguhnya. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan ngadu kalau bapak suaminya tuh fakir, nggak punya duit, dia selalu dia nombokin terus. Nabi orang adil, bijak, seorang Nabi. Nabi ngasih jawaban, ibu, kalau suami ibu nggak ngasih nafkah, ibu boleh minta cerai, haknya itu. Tapi sudah punya anak, bagaimana cerai, kan berat. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Oh ada, kamu yang mencukupi kayak kemarin itu, karena kamu punya duit, kamu yang cukupi, kamu dapat 2 pahala double. Kata perempuan itu karena dia cerdas, ya Rasulullah, yang kedua saja, biar aku yang ngasih nafkah untuk suamiku, tapi aku keren, pahalaku gede, gitu loh. Itu perempuan yang baik. Jangan ribet tok, ngamuk tok setiap hari. Alhamdulillah Anda masih punya duit biarpun suami tidak punya duit. Sampai ada kisah itu, setelah ada hadis ini, setelah di generasi keberapa tuh perempuan-perempuan yang membaca hadis ini, yang dari perempuan yang pinter-pinter itu, setelah baca hadis ini ngomong begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat, biar yang kaya saya saja ya Allah. Yang penting cukup rumah tangganya ya, biar suaminya melarat. Amin Bu, mau gitu Bu? Ibu yang banyak duit, suaminya melarat, yang penting cukup, nyekolahkan anak bisa, mau gitu kan? Bingung dia, takut kedengaran sama suaminya. Ini guyonannya seorang ustazah itu begitu, biar suaminya ngaji toh, biar saya. Artinya apa ibu? Kalau suami tidak mampu jangan dipaksa, akan tapi yuk ditolong. Makanya kayak pertanyaan tersebut saya nggak ngerti, Anda ngasih berapa sih kok nggak cukup? Ini pertanyaan kadang-kadang masih global begitu, nggak. Kadang bisa saja dicukup-cukupkan cara hidup yang benar. Cara hidup mungkin belanjanya harus belanja yang banyak, sekalian biar lebih murah. Cara masaknya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah usaha yang serius. Kalaupun sudah usaha ternyata nggak dapat, Anda tidak dosa. Kemudian yang kedua, mengatur cara pengeluaran. Harus Anda bisa masak. Kalau nggak bisa beli panci 2, panci 1, masak aja gimana, nggak usah pakai gorengan, pakai nasi liwet. Saya ajari, nasi liwet tuh bikin ngiler juga loh ya, kalau Anda tahu caranya. Nasi liwet
udah enak itu, sehat. Nasi liwet kalau sudah mulai masak begitu, Anda potong-potong sayur kacang, cipir, parutan kelapa, kasih bumbu sedikit, telur asin, ikan asin di atasnya, nggak usah digoreng kan asinnya, nanti asinnya ngeresep, tumpangin di atasnya, terus biarin nanti apinya dikecilin, Anda nyapu-nyapu, nanti habis itu tublek makan berdua sama suami. Waduh, ngiler tuh enak, nggak pakai mahal-mahal. Hidup kok susah banget itu. Kayak yang bikin susah hidup itu sebetulnya bukan karena nggak ada duit, action, ngikuti gaya hidupnya orang. Allah. Ya ini makanya pertanyaan begitu kadang-kadang kita nggak tahu apakah betul dia nggak punya duit atau memang cara hidupnya yang salah. Makanya yang punya bener, yang kita beneri, pertama usaha yang bener, yang kedua cara hidup yang bener. Di antaranya adalah jangan gampang ngutangan. Ngutang beneran atau ngutang belanja. Oh, ngutang belanja itu paling nyiksa. Saya pernah hidup ngutang belanja dulu waktu masih sekolah. Saya ceritai ini. Kalau Anda nyesek karena ngutang belanja, waktu saya sekolah dulu ngutang belanja. Jadi antara kampus dengan tempat tinggal kita ini, warungnya lesannya lembut. Yahya, ini toko ente ambil kapan saja boleh, tapi kan nyatet. Saya ambil aja, akhir bulan nyungsep, tak pikir ini kok bodoh banget saya ini. Baru setelah saya setengah gila 2 tahun baru sadar salah cara belanja saya. Tak tuker, tak kasih duit, kalau kurang tanggungan ente lo ya, awas lo ya. Jadi maksudnya jangan biasa gaya ngutang, gaya kredit, ini nyungsep, bahaya ya. Jadi maksudnya kita benahi cara hidup saja, biasa sederhana. Kalau Anda gengsi makan sederhana, anda ini siapa? Umat Nabi Muhammad. Ayo makan nasi bungkus dengan saya bareng-bareng. Saya doyanya rujak ulek kok. Saya makan di resto yang mahal tuh bingung makannya juga. Udah nasi jamblang, kalau di sini apa sih? Nasi lodeh sudah. Nasi bobor juga enak sudah. Nggak usah macam-macam. Ikan asin tuh waktu saya di Yaman tuh mahal banget ikan asin. Kangen sama ikan asin. Di sini buang-buang. Sudahlah, jangan aneh-aneh deh, biasa saja. Hidup yang gampang, yang repot adalah hidup action. Koyo hidup, koyo harus begini, atau begini, menu begini. Tersiksa, nyungsep, banyak utang tuh, lihat, banyak kredit dia tuh. Sampai haji ngutang, umrah ngutang, dijidat ngutang. Jangan begitu ya. Hidup yang sederhana, enak, ayem, tentrem, nggak banyak beban. Wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut madhab Syafi'i, jumhur ulama dah, Syafi'i, Hambali, Maliki, bahwasanya hukum menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun madhab Imam Abu Hanifah mengatakan adalah wajib. Tentunya wajib menurut Imam Abu Hanifah jika memenuhi syarat, diantaranya adalah mampu dengan ketentuan-ketentuannya. Baik, ini harus difahami. Kemudian sunnah dalam madhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu setiap orang per orang disunnahkan untuk nyembelih korban. Setiap orang per orang, kalau kita punya anak 3, suami istri, kita anak 5, suami istri, atau punya anak 6, suami istri jadi 8, kan begitu ya. Kalau bisa nyembelih korban, wah berat ya, jangan bilang berat, kamu banyak duit kok. Nah, tapi saya tidak punya duit, punya jangan 8 dong, kok susah. Ayo pilih, bisa nyembelih korban 8 atau nggak bisa? Masih bingung, ditawari jadi orang kaya pada nggak mau tuh. 8 dong, gitu dong, kan banyak duit berarti. Ini ada orang pelitnya sudah kelihatan dulu ini. jadi pengennya saya harus nyembelih korban setiap tahun gitu saja. Oh, saya pengen korban, kan harus punya duit berarti kan. Berarti Allah kasih duit, siap korban, siap ya, kalau punya duit tuh. Kalau tidak punya ya minta pada Allah biar kasih. Maksudnya pemahaman ini dulu aja. Kadang kita nggak punya niat, dipikir beban. 8 kambing, ya Allah beratnya. Kalau sudah dikasih duit sama Allah mah enteng. Makanya niat, semoga banyak duit, banyak rezeki, sehingga setiap tahun bisa korban. Anak 8, korban 8, 10. Kalau nggak punya ya seadanya. Nah, ini namanya sunnah ainiyah, orang per orang. Kemudian juga di samping ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu
Di saat semuanya tidak bisa, misalnya nggak bisa deh, kalau 8 anak dengan 2 10, nggak bisa 10, paling tidak minimal nyembelih salah satu dari anggota, salah satu dan mereka nyembelih satu, nggak punya, minimal ini, minimal ini saja kalau kita terapkan indah loh ya, semua keluarga bakal hari raya beneran ini. Minimal satu orang nyembelih lah, jatuh sunnah ainiyah. Sunnah ini itu sunnah orang per orang, seperti fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kita pahami dulu dong. Fardu ain itu kalau ada fardu ain, kalau fardu ain itu setiap orang per orang diminta untuk melakukannya, kayak sholat, puasa. Tapi kalau fardu kifayah, asalkan sudah ada yang menjalankannya, yang lain tidak diminta. Sunnah ainiyah juga begitu. Sunnah ainiyah artinya setiap orang per orang diminta untuk melaksanakan korban. Setiap orang per orang. Cuman dalam bahasa fikih, korban itu ada sunnah ainiyah. Kemudian di saat kita tidak bisa melakukan sunnah ainiyah, maka ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Jika salah satu dari anggota keluarganya melakukan korban, dia menjalankan sunnah ini ya, karena pribadinya saya korban untuk diri saya, tapi menjadikan sebab yang lain gugur juga. Paling tidak ini deh, sepelit-pelitnya keluarga paling tidak nyembelih kambing deh, jangan nunggu setengah kilo dari panitia. Nah itulah, kasihan nggak anda. Jadi kita siapkan untuk bersenang-senang di hari itu, Allah akan gembirakan sepanjang masa nanti. Biasakan, ayo kita hidup indah, keluarga senang-senang nyembelih korban. Nah, sunnah kifayah itu adalah satu kambing. Oke, salah satu dari anggota keluarganya nyembelih satu kambing, maka itu sunnah kifayah untuk dia, kemudian gugur sunnah ainiyah untuk dia, gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Ini bahasa fikih, bukan satu kambing untuk 7 orang seperti yang pernah kita dengar, bukan. Kalau satu sapi 7 orang, satu kambing adalah juga 1 orang. Jadi bukan satu kambing untuk 7 orang, tapi sunnah kifayah iya. Jadi memahami makna ini ada luput. Ada pernah kita dengar satu kambing boleh untuk 7 orang. Kalau makna sunnah kifayah iya, seperti itu. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, jumhur, satu kambing, jumhur satu kambing adalah 1 orang. Gak ada dari 4 madhab yang mengatakan satu kambing untuk 7 orang, gak ada, kecuali dalam makna sunnah kifayah. Malah ada kebalikannya, madhab Malik, satu sapi 1 orang. Pendapat ini lebih hebat lagi, ya kan? Satu sapi 1 orang. Kalau jumhur satu sapi untuk 7 orang, bukan satu kambing 7 orang. Wah hebat, satu sapi 1 orang, dan 1 orang bisa menyembelih lebih dari 1. Jadi artinya namanya berkorban di hari itu, 1 orang bisa melebih dari itu. Nah, ini itu minimalnya. Baik, ini adalah tentang hukum nyembelihnya. Baik, Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Zakaria dari Bandung, ingin bertanya mengenai bagaimana ketentuan saum sunnah di awal bulan Dzulhijjah hingga hari Arafah. Terima kasih. Semoga Buya dan semua yang ikut berjuang dengan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, disebutkan dalam satu hadis, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam ay ashri dzulhijjati. Ini riwayat. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah adalah istimewa, hari-hari istimewa. Kalau seandainya di Ramadan tidak ada Lailatul Qadar, maka 10 awal Dzulhijjah bisa melebihi daripada 10 akhir Ramadan.
Karena ini mutlak. Nabi menyebutkan mamin ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih bagus. Hari secara umum 10 akhir bulan Ramadan itu adalah keutamaan malamnya. Tapi kalau hari secara umum, hari-hari terbagus adalah 10 awal Dzulhijjah. Tidak boleh dikalahkan dengan yang lainnya. Tapi 10 akhir Ramadan keutamanya adalah layalinya, malam-malamnya. Jadi istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah, sangat istimewa. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad riwayat, ada Imam Bukhari riwayat, kurang lebih riwayatnya ada tambahnya fa'aktsiru fihi at-tahlila wat tasbiha wat takbir. Berbanyak membaca takbir, tahlil, tasbih. Membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, subhanallah. Ini adalah amalan perbanyak. Kemudian untuk perbanyak karena amal soleh yang paling bagus dilaksanakan di 10 awal Dzulhijjah. Makanya amal soleh pun jangan dibatasi. Bukan urusan puasa, bukan urusan baca Al-Quran juga. Seperti Anda menghidupkan malam-malam Ramadan. Di hari 10 awal Dzulhijjah hidupkan dengan ibadah. Ibadah mungkin yang paling dekat, yang sudah sangat jelas adalah ibadah haji. Ibadah haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk naik haji. Yang sudah haji, haji lagi. Setelah banyak sedekah juga, amin. Haji dong, nggak sedekah, pelit nanti. Setelah itu nyembelih korban. Salat hari raya Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha. Salat fasholli li rabbik. Salat itu dalam Al-Quran. Setelah salat wanhar, nyembelih korban. Sunnah. Bedanya haji seumur hidup sekali. Salat Idul Adha setiap tahun datang kesunahannya, ya enggak? Wanhar, nyembelih korban setiap tahun sunnah. Jadi jangan salah paham seperti keyakinan sebagian orang menganggap kalau korban seumur hidup sekali. Itu haji yang seumur hidup sekali. Kalau korban, kapan Anda menemui bulan haji, maka disunahkan Anda untuk berkorban. Dalam madhab jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, madhab Hanafi mengatakan wajib dengan aturannya tentunya. Bagi yang dimudahkan dan bagi yang mukim dan seterusnya ada aturannya. Baik, sembelih korbannya. Hari ini kayaknya sudah telat pada mahal. Semakin mahal semakin gede pahalamu. Jangan pusing, pengen pahala atau pengen aduh telat bu ya. Ngertinya sekarang. Makanya kalau ngaji jangan terlambat. Yang lain sudah pada beli kambing, baru tahu sekarang. Wah, ke pasar mahal. Dulu cuma 3 juta, sekarang 5 juta. Ya, memang kalau 5 juta nggak ada pahalanya, tetap ada lebih gede pahalanya. Keluar korban. Kemudian setelah itu apa? Saum. Ini adalah yang besar-besar saya rentet. Saum Arafah. Haji, sholat hari raya Idul Adha, nyembelih korban, puasa, sama puasa dengan korban, sholat itu datangnya setiap tahun. Jadi Arafah itu bukan seumur hidup sekali ya. Korban bukan seumur hidup sekali. Sholat bukan seumur hidup sekali. Untuk sholat sunnah memang dihimbau, dianjurkan untuk Anda bisa melakukan bersama-sama. Ini perbedaan juga di antara kaum muslimin jumhur, misalnya madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Itu ada madhab Syafi'i khususnya di masjid. Kalau madhab Hambali di musola. Musola itu hamparan yang digunakan untuk sholat, bukan musola kecil, itu bukan musola. Nggak penting, sudahlah, jangan ribut masalah begini. Kalau masjidnya gede ya di masjid saja, nggak ada germis lagi. Giliran hujan deras jangan di lapangan lah, kasihan nanti orang kehujanan masuk masjid. Jadi boleh di masjid, boleh di musola. Musola itu adalah bahasa Arab, musola tempat sholat, hamparan. Biasanya ada sholat jenazah di situ, ada apa musola. Nah, kemudian di saat Anda kok sibuk nggak bisa pergi ke masjid, Anda pun boleh melakukan sendiri di rumah Anda, nggak pakai khutbah, nggak pakai itu, langsung 2 rakaat seperti Anda 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai Anda ketinggalan sholat hari raya, pahalanya besar. Cuman jangan sampai setelah mendengar berita ini lalu Anda tidak mau ke masjid, repot ini. Nah, ini kasih kemudahan malah ngantengin, ini kan kacau. Baik, setelah itu puasa Arafah. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa ba'dah. Nabi mengatakan, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Arafah, dihapus dosa-dosa kecil kita.
Yang kita melihat haram tidak sengaja ini atau sengaja ini, dosa Allah ampuni. Dengan catatan kita menyesali, ya, dengan catatan kita memang tidak senang dengan dosa itu. Puasa Arafah. Yang berapa tadi? 5 ya. Puasa Arafah tanggal 9. Di sini nanti ada puasa Arafah. Itu bagi orang yang tidak haji. Kalau sudah waktu Anda haji di sana nggak disunahkan puasa. Biar Anda kuat untuk beribadah haji. Jadi sunnahnya bagi orang yang di luar seperti ini. Kemudian setelah itu menyempurnakan di hari-hari sebelumnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu Anda boleh puasa. Cuman puasanya yang benar dong, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa 9-nya enggak, ketuker. Yang paling penting itu 9-nya. Yang paling gede 9-nya. Anda boleh puasa tanggal 1, istimewa. Karena apa disebutkan mamin ayyamin, tidak ada hari yang baik beramal baik melebihi daripada, tidak ada hari yang lebih bagus untuk beramal baik melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian setelah itu amal-amal yang lainnya silaturahim. Ya, mungkin ngasih takjil, ngasih buka, ngasih ini, Masya Allah indah. Sekaligus kami undang nanti tanggal 9 atau hari Arafah, Anda diundang untuk bisa buka bersama di sini insyaallah. Nah, buka bersama di sini ada tausiah sebelumnya, ada baca tahlil takbir tasbih, kemudian kita ada tausiah, ada pengajian. Kemudian setelah itu buka, salat Isya bermaghrib berjamaah, makan malam, Isya berjamaah, Masya Allah indah. Baik, itu diantara amalan-amalannya. Kemudian semua amalan yang bisa Anda lakukan di luar 10 Dzulhijjah, hendaknya Anda punya amalan. Karena hari istimewa hari ini. Dikatakan tidak yang lebih bagus daripada ini semuanya. Bandingannya apa? Enggak bisa dibanding. Enggak bisa dibanding. Anda nyembelih kambing hari ini, beda dengan nyembelih kambing di hari korban tadi untuk korban. Bandingnya gimana? Enggak bisa dibandingkan sudah. Sama-sama kambingnya. Ya sudah, enggak bisa dibandingkan. Besar sekali pahalanya di hadapan Allah. Ini saja di antaranya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan 10 awal Dzulhijjah di dalam amal-amal baik. Babun nahyi. Babun nahyi man? Larangan kepada seseorang dakhala alaihi asyru dzulhijjati, masuk kepadanya bulan 10 Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, dan dia ingin berkorban. Larangan apa? An akhdhi syai'in, untuk mengambil sesuatu min sya'rihi, dari rambutnya, wa adhafirihi, dan kukunya, hatta yudhiya, sampai korban. Nah, ini kalau sudah bicara begini, ini bicara tentang kepasrahan, ya ta'abbudi. Apa urusannya? Bukankah termasuk minal fitrati, termasuk fitrah adalah memotong kuku, membersihkan bulu-bulu yang tersembunyi, baik di bulu ketiak atau yang lainnya? Bukankah itu dianjurkan? Tapi kenapa sekarang kok jadi tidak? Begitulah namanya ibadah itu ta'abbudi. Yang semula sunnah bahkan bisa saja menjadi haram. Ta'abbud itu pasrah. Lah kita itu memang yang perlu kita tingkatkan, yaitu kesadaran beribadah, ta'abbud, namanya ibadah. Melakukan sesuatu karena Allah, ta'abbudi, bukan banyak tanya kenapa dan kenapa. Itu membahayakan. Kemarin kita contohkan kalau seandainya ada panglima dalam kedirgantaraan, tentara itu apa Bapak? Pemimpinnya apa? Panglima ya. Anggap saja seorang panglima perang dalam satu keadaan. Kemudian jenderalnya atau ininya memerintahkan kepada pasukannya untuk berdiri dan pergi. Berdiri, siap, pergi. Gitu. Kalau ada satu pasukan saja bertanya, kenapa harus pergi? Hikmahnya apa? Sebabnya apa? Dihukum dia. Bisa dipecat dia. Kenapa? Karena sudah terbangun bahwasanya keyakinan bahwasanya jenderal atau panglima tidak akan merintahkan kecuali memang ada tujuan yang jelas.
Itu kan antara kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita dengan Nabi, dengan Allah, kok masih banyak tanya ini bagaimana kita ini. Memang setelah itu mencari hikmah itu boleh. Cuman kalau orang mempercayai sesuatu adalah berdasarkan hikmah ini adalah itu ibadah yang berbahaya. Karena di saat dia belum puas dengan hikmah yang disebutkan, dia tidak punya iman nanti. Akan tapi yang perlu ditingkatkan adalah kepasrahan kita kepada syariat Nabi. Al-Islam sendiri kan pasrah. Sehingga kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqli la musihal khaffu minal asfali." Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, maka ya ngusap sepatu itu dari bawah yang dipakai nginjek tanah di bawah, tapi ngusapnya di atasnya. Kemudian kenapa wudu? Buang hadas, kenapa yang dibasuh muka dan seterusnya? Karena ini ta'abbudi. Jadi dalam beragama itu lebih banyak kita harus mendahulukan ta'abbud, pasrah kepada Allah melaksanakan tugas ibadah. Biarpun setelah itu kalau kita cari hikmahnya tentu ada. Hanya tidak semua orang tuh puas dengan hikmah. Tapi sudahlah dengar, kalau sudah Nabi ngomong begitu selesai. Oh, yang berbicara adalah baginda Nabi, yang tiku anil hawa, tidak akan berucap dengan hawa nafsu. Dan itu wahyu, semata-mata wahyu. Nah, disunnahkan kita untuk memotong kuku kita dalam keadaan normal, membersihkan bulu-bulu yang tersembunyi. Nah, tapi di saat orang ihram haji dan umrah nggak boleh, jadi haram. Jadi haram itu bersepakat, hampir bersepakat, kecuali mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i bersepakat bahwasanya motong kuku, motong bulu-bulu adalah makruh. Imam Ahmad bin Hanbal atau pengikut Imam Ahmad mengatakan haram. Tentu ijtihad mereka. Kita hargai dalam hal semacam ini, khilaf di antara para imam. Yang jelas jumhur mengatakan bahwa sunnah untuk kita menghindarkan diri kita dari memotong rambut, memotong kuku kapan? Kalau kita ingin menyembelih korban dan masuk waktu Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah waktu itu makruh. Kecuali nanti kemakruhan akan hilang jika dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, apa itu? Misalnya ya hajat gatal sekali, atau lupa terlalu panjang ganggu dan sebagainya, kotor. Itu lain cerita. Tapi dalam keadaan normal makruh menurut jumhur ulama. Kita hargai madhabnya Imam Ahmad dan pengikut madhab Imam Ahmad yang mengatakan adalah haram. Oke, nggak apa-apa. Nah, selagi ada pendapat dua semacam ini, ya kita mudahkan umat yang ingin mengikuti pendapat yang mengatakan haram, ya sudah, maka tidak usah memotong kuku. Nah, sudahlah kita ngikut ta'abbudi. Apa urusannya yang sebelah kambing kok saya? Kalau orang haji dan umroh kan jelas karena dia haji. Tapi kalau saya nggak haji dan umroh, kenapa? Apa urusannya? Kembali masalah ta'abbudi, pasrah kepada Allah, sudahlah. Nabi yang menyebutkan. Hanya di balik ini tentu kalau kita cari hikmahnya apa? Ya, ini adalah suatu pendidikan luar biasa. Bagi yang belum bisa haji tapi hanya bisa korban, hendaknya kita terus menumbuh suburkan kerinduan untuk haji. Makanya biarpun belum bisa haji, tapi gayanya kayak orang haji. Orang haji nggak boleh potong kuku, saya nggak potong kuku. Orang nggak potong rambut, saya nggak cabut rambut. Jadi dia untuk menyempurnakan niat. Niatnya bukan nyembelih korban saja, niatnya haji. Dengan ini bisa saja dia mendapatkan pahala haji. Karena apa? Dia nggak mampu, lalu dia punya kerinduan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia dengan meninggalkan memotong kuku, meninggalkan mencabut bulu dan memotong rambut adalah dengan kerinduan semacam itu. Demi menumbuhkan kerinduan di dalam hatinya, maka sebuah keutamaan yang demikian itu. Disebutkan di sini hanya satu hadis. Masalah hukumnya tadi sudah jelas. Gak usah diperdebatkan karena beberapa waktu yang lalu memang ada di dalam kalau di Indonesia misalnya, kalau berfatwa bagaimana hukumnya sunnah. Makanya kemarin waktu yang lalu ada yang heboh heboh-hebohan lah. Biasa karena sekarang kan zaman di era global ini ya, namanya dunia ini seperti kampung kecil. Komunikasi berinformasi dari sana sini bisa masuk. Sehingga ada seorang yang berceramah bahwasanya haram hukumnya. Masyarakat Indonesia bingung, kok haram lah ya. Yang salah kita belajarnya nggak benar.
Gitu aja kok. Jadi bingung. Itu berarti dia menukil bukan dari mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i sudah jelas sunnah kita untuk tidak memotong rambut, memotong kuku. Selesai. Tapi yang aneh adalah kenapa harus difatwakan mazhab lain di negeri kita di Indonesia Raya. Belum dibaca ya hadisnya. An Ummi Salamah, dari Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man kana lahu dhibhun. Dhibhun sembelihan, maknanya adalah udhiyah. Bisa difahami daripada hadis selanjutnya. Fa idza uhilla hilalu dzil hijjah. Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu. Kalau dia punya sembelihan, sembelihan apa ini? Kalau dia punya sembelihan yang akan dia sembelih, maksudnya korban. Penjelasannya di belakangnya nanti. Fa idza uhilla hilalun. Kalau sudah datang hilal, hilal itu tanggal muda. Tanggal muda itu berlaku di hari pertama, kedua, ketiga. Kalau tanggal 1, 2, 3 itu rembulan disebut hilal. Kalau sudah lebih dari itu disebut qamar. Kalau pas di tanggal 15 badr. Ya. Jadi namanya sama, qamar itu. Hilal. Hilal kecil 1, 2, 3. Fala ya'khudanna, kalau sudah masuk Dzulhijjah, jangan ada yang mengambil min sya'rihi, dari rambutnya, rambut semuanya sekujur tubuh tanpa terkecuali. Wala min adfari, dan juga dari rambutnya, dari bulunya, syai'an, sesuatu, hatta sampai yudhhi nyembelih korban. Sampai nyembelih korban. Kalau nyembelih korbannya ditunda sampai hari ketiga tasyrik, hari tasyrik, ya makruhnya mundur sampai segitu. Tapi dia pengen nyembelih korban banyak, dihitung dari awal korbannya. Seperti itu. Saya tidak akan bicara tentang rokok, akan tapi kaidah. Kaidah itu sederhana di dalam Islam itu. Kaidahnya sederhana. Antara kalau ada orang masih melakukan sebuah kesalahan, tinggal insaf dan nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi gini loh, dalam Islam itu kan misalnya ada, kalau ada yang bertanya, ada sebuah warung, kalau menjual sesuatu, tolong Anda jangan menjual sesuatu yang membuat orang lain sakit dong, membuat orang lain rusak. Sehingga kalau ada seorang jual es krim, cuman ternyata terbukti es krim itu adalah es krim yang membahayakan. Rupanya ada yang hasud, ada es krim kok kaya banget, duitnya banyak ini, setiap hari pembelinya sampai ribuan, wah ini kaya. Ada yang hasud, diambil sampelnya satu es krim, dilihat di laboratorium, ternyata di situ terdapat sesuatu yang membahayakan kesehatan. Karena ini yang hasud, biarpun dasarnya hasud dulu, tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa hasudnya, untuk mencapai kepada pelarangan. Yang hasud pergi ke kantor polisi, laporan. Kantor polisi akan menangkap karena ini membawa sesuatu yang menjadikan orang sakit. Kantor polisi nggak akan terlalu kuat. Kalau saya hanya larang, nanti orang masih saja menyalahkan, mau enak kok. Maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama, ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang, hanya bentuknya es saja. Mohon maaf, yang punya es krim bukan berarti es krim Anda ini. Es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan. Tolong Anda ini secara laboratorium ini. Maka Anda sebagai ustadz, tolong Anda memfatwakan bahasa ini minuman haram, minuman di sini. Coba pertanyaannya. Karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan yang demikian? Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak begitu kan orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara,
sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur atau nggak baik, gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini? Tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi bisa himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok. Karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok. Karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang ngerokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu ngerokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan kecanduan candu dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu. Sehingga kalau dikritik marah. Jangan, ngapain kata haram dak nih. Padahal hati kecil yang ngomong nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, didegan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga terlalu mencaci maki orang yang demikian itu. Akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun. Tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya. Apakah setelah itu, setelah Anda hukumi sendiri sudah jelas. Nah, dan apakah itu bohongan gitu? Dalam dunia bisnis, kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira sekarang tulisan di rokok itu benar enggak itu bahasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Nah, kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Nah, selesai. Jadi biarkan Anda bagi Anda yang masih merokok cukup minta pada Allah dan minta petunjuk, minta bimbingan agar segera diganti dengan yang enak-enak deh, bukan yang pahit-pahit. Kemudian bagi yang sudah tidak merokok, tidak perlu Anda sampai mencaci maki, karena ini permasalahannya bukan permasalahan halal haram saja, karena ada candu yang susah untuk meninggalkannya. Maka semoga diberi pertolongan, selesai ya. Enak semuanya, yang rokok pun enggak. Ya tetap panas, rokok itu tetap panas itu. Tapi semakin sejuk insyaallah dengan keinsyafan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial sekaligus pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Tadi saya habis belajar tentang air mustakmal. Setelah saya belajar, saya baru tahu kalau saya mandi wajib menggunakan air mustakmal. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memaafkan ketidaktahuan saya? Apakah Allah menerima mandi wajib saya? Dan apakah saya harus mengulang mandi wajib? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa air mustakmal yang Anda fahami? Jangan-jangan Anda salah. Air mustakmal sedikit sekali, hampir tidak gampang mewujudkan air mustakmal. Nah, apa yang dimaksud air mustakmal? Apakah air yang kesentuh tangan kita jadi mustakmal? Nah, jadi kita perlu tuh Anda belajar air mustakmal. Belajar saja ada air mustakmal, tapi Anda tidak ngerti air mustakmal. Ini air. Ini saya sentuh begini tidak akan menjadi mustakmal ini. Air mustakmal adalah air yang sudah saya pakai wudu, saya basuhkan di wajah saya lalu menetes. Anda mandi besar dengan tetesan air di dagu? Makanya pembahasan mustakmal, tolong ambil buku praktis kami tentang air mustakmal, Anda akan paham di situ. Jadi kadang-kadang dari mana Anda mandi air dengan mustakmal? Apakah mungkin ada satu jamban yang kecil, nggak sampai 2 kolah,
kemudian istri Anda mandi besar, nyebur, lalu naik, itu air mustakmal. Apakah Anda melakukan itu? Jadi gak gampang masalah air mustakmal itu. Boleh paham tentang air mustakmal. Cuma jawabannya jika betul itu air mustakmal, jumhur, termasuk mazhab Syafi'i ini khususnya, selagi air mustakmal tidak mensucikan, Anda harus mengulang. Harus begitu. Cuman kita pengen tahu betul air mustakmal. Sebab ada orang salah paham, dipikir kesentuh tangan begini jadi air mustakmal. Dari mana air mustakmal? Ini kesentuh, saya aduk dengan tangan saya tidak akan jadi air mustakmal ini. Saya boleh wudhu dengan ini. Akan menjadi air mustakmal kalau saya niat mandi besar. Saya punya hadas besar, saya niat mandi besar. Saya niat mandi besar, saya celupkan tangan saya angkat. Karena sudah terpisah dari tangan saya, ini mustakmal. Apakah Anda melakukan begitu? Ini banyak santri ngantuk menganggap kesentuh air mustakmal. Kadang marah-marah, mengangkat suara, air mustakmal. Wong kesentuh saja, kenapa mustakmal? Dari mana mustakmal? Biasanya itu akibat daripada di pondok kerjaannya ngeliwat. Kan bahaya itu. Bukan belajar dengan serius. Seperti itu. Tapi kalau betul yang Anda lakukan air mustakmal beneran, ya nggak mensucikan. Air mustakmal tidak mensucikan. Ada air yang tidak mensucikan, ada dua, air mustakmal sama air yang berubah karena sesuatu yang lainnya. Campur teh, campur kopi, campur tepung dan sebagainya. Itu air yang tohir, ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang satu lagi adalah air mustakmal. Air mustakmal ada syaratnya, ya. Ada syaratnya ya. Syaratnya adalah airnya sedikit, dipakai untuk membasuh hal yang wajib. Kemudian sudah terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Selagi belum terpisah tidak anggap sebagai mustakmal. Air sedikit dibasuh untuk basuhan yang wajib. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua tidak menjadikan mustakmal. Apalagi bukan basuhan wudu, tidak akan menjadikan mustakmal. Tolong pahami masalah mustakmal ini. Nah, kalau kami mengatakan harus ganti, tidak saya fahamkan ini, kasihan nanti orang pada stres. Sementara dia salah mengira air mustakmal, padahal bukan air mustakmal. Yang kami duga adalah itu belum air mustakmal. Maka Anda tidak perlu mengulang. Cuman kalau betul air mustakmal, ya wajib mengulang dong. Itu jawabannya, sederhana. Karena air mustakmal dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah tidak tidak mensucikannya. Kecuali memang kisahnya panjang banget. Seumur hidup saya Buya pakai air mustakmal terus. Ya ini. Maka bisa saja nanti diberi pertolongan dengan mengikuti mazhab lain yang tidak menyebutkan adanya air mustakmal. Seperti itu. Akan tapi sementara untuk Anda adalah air mustakmal. Ya, nah, cuman betulkah itu air mustakmal? Sementara maksudnya untuk Anda air mustakmal wajib Anda mengulang. Cuman pertanyaannya adalah apakah betul itu air mustakmal? Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para tokoh itu mengerti perbedaan itu ada, di situ ada perbedaan ulama, tentunya jangan Anda menjadikan hukum hanya satu saja. Anda beri pemahaman agar orang itu damai. Ini pembahasan para ulama ahli fikih yang berbicara. Kalau Anda bukan bagian ahli fikih, Anda ya diam dulu, misalnya begitu. Kami nukil, bukan saya, muftinya tidak. Begitulah para ulama menjelaskan. Karena ada perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha tahun ini antara di Indonesia dan di Makkah, Saudi Arabia. Bagaimana sebaiknya kita mengambil pendapat? Ada yang bilang bahwa Hari Raya Idul Adha itu beda dengan Idul Fitri yang menggunakan ru'yah dan hisab masing-masing wilayah. Akan tetapi dalam penentuan Hari Raya Idul Adha, kita harus mengikuti ahli Makkah karena patokannya adalah Hari Arafah di Makkah, mengikuti pemimpin-pemimpin di Makkah. Di sisi lain, jika saya ingin berpuasa Arafah, akan tetapi ada yang mengatakan, jika saya puasa Arafah sesuai penanggalan 9 Zulhijjah di Indonesia, sedangkan di Makkah sedang Hari Raya Kurban, maka saya seolah-olah berpuasa di Hari Raya yang jatuhnya haram. Apakah benar demikian, Buya? Bagaimana dengan masa-masa Islam terdahulu? Benarkah seperti yang saya dengar bahwa fatwa perbedaan Hari Raya Idul Adha memang hanya muncul di zaman sekarang ini dari ulama-ulama yang pro pemerintah? Mereka yang selalu mendukung pemerintah yang sering menyusahkan rakyat dengan protokol-protokol COVID, wajib vaksin dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu kadang kita bingung. Justru bingung kita kepada sebagian orang yang menghadirkan sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas lagi.
masalah hari raya Idul Adha itu nggak beda dengan masalah hari raya Idul Fitri. Artinya di sini ada perbedaan para ulama tentang masalah penetapan tanggal 1 Syawal dan juga tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau penetapan tanggal 1 Dzulhijjah di Mekah sana berbeda dengan yang ada di Indonesia, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i, karena tanggal satunya berbeda, maka tanggal 9-nya juga berbeda dong. Itu sederhana, ulama nggak pernah mempeributkan yang demikian itu. Sehingga karena Anda orang Indonesia dalam madhab Imam Syafi'i, kalau Anda itu puasa Arafah itu tanggal 9, tanggal 9 yang Anda ketahui namanya karena ikhtilaful matalik, berbeda tentang matlak, berbeda-beda tempat, berbeda-beda waktu, sesuai dengan pakarnya yang mengetahui hal ini, ahli ru'yah, ru'yatul hilal, atau kalau seandainya pakai hisab, nggak ada perbedaan. Yang maksud kami itu kok masih ada orang yang menjadikan perbedaan pendapat itu seharusnya menjadi orang faham, bukan malah dipersempit, malah menjadi orang ribut lagi. Anda ini kalau mohonlah wahai para ustadz, ini masalah ini jelas. Kalau ternyata besok kan sudah pada wukuf di Arafah, besok ya? Belum. Anggap saja wukuf di Arafah besok. Kita belum hari wukuf. Ya kita belum tanggal 9 menurut mazhab Syafi'i, Anda jangan puasa. Kalau tidak salah kita puasa hari Rabu ya. Sementara hari Rabu di Mekah sudah nyembelih korban, misalnya begitu. Ya karena Mekah punya ru'yah sendiri hari itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau seandainya di Indonesia kok kebetulan pemerintah mengatakan ikut yang jumhur bahasanya cukup satu sajalah diikuti, kalau ikut Saudi ya sah saja kita ngikuti. Kita ngikut Saudi itu adalah juga sah sesuai dengan petunjuk ulama yang betul-betul jumhur ulama maksudnya. Dalam mazhab Syafi'i itu diperkenankan ikhtilaful matalik, berbeda-beda, Indonesia beda dengan Saudi sah karena di negeri kita punya matlak sendiri, ru'yatul hilal sendiri, yang berbeda ya berbeda. Maksudnya ini sudah biasa perbedaan semacam ini. Tadi disebutkan di akhir pertanyaan karena pemerintah, oh enggak ini, bahkan ini kalau tidak salah pertanyaan ini pernah disampaikan, tolong dilihat kembali. Pertanyaan jawaban kami adalah 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang mungkin 7 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Sebelum ada tadi apa nyebut vaksin segala macam apa, tidak ada. Jangan sedikit-sedikit ngubung-ngubungkan dengan seperti itulah. Ini masalah para ulama madhab Syafi'i, tidak berarti langsung dukung apa ini. Kita jangan biasa seperti itu, jangan biasa menghadirkan sesuatu yang orang malah jadi jauh hatinya. Perbedaan ulama kami tidak menjelaskan di sini karena pernah kami bahas, bahwasanya bahas di panjang lebar di 5 tahun yang lalu kalau tidak salah, jauh-jauh, bahkan sebelumnya juga pernah, karena kejadiannya bukan hari ini. Cuman yang perlu kami hadirkan adalah jika para tokoh itu mengerti perbedaan itu ada, di situ ada perbedaan ulama, tentunya jangan Anda menjadikan hukum hanya satu saja. Anda beri pemahaman agar orang itu damai. Ini pembahasan para ulama ahli fikih yang berbicara. Kalau Anda bukan bagian ahli fikih, Anda ya diam dulu, misalnya begitu. Kami nukil, bukan saya muftinya, tidak. Begitulah para ulama menjelaskan. Jangan dibikin orang tuh rame lagi. Anda ini harus jadi juru damai, siapapun Anda. Kami sampaikan, kalau Anda ingin begitu Saudi, sesuai dengan petunjuk ulama Anda sah. Adapun yang meyakini bahasanya saya ikut matlak tanggal 1 di sini, maka tanggal 9-nya berbeda dengan apa? Anda sah, tidak usah ragu kok. Khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini nggak ada urusan dengan pemerintah, nggak urusan dengan ini, nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada kepentingan juga pemerintah ngapain ngajukan, mengundurkan, nggak ada urusannya. Dan mohonlah jangan gampang-gampang menghubung-hubungkan. Kita perlu menjadikan umat ini indah, bukan bermusuhan, bukan semakin panas. Ini ada ilmunya. Dan ini sudah lama kisah ini, sebelum Anda lahir. Sebelum mbah Anda lahir sudah ada. Bahkan dulu pernah kejadian itu perbedaannya sampai 2 hari, karena dulu tuh belum ada informasi, hanya pulang haji tiba-tiba cerita kapan kamu hari raya. Oh beda, jauh banget loh. Pulang haji, kan ada orang haji jadi 6 bulan, pulang tuh ceritanya oh beda, biasa aja begitu. Dan memang nggak ada masalah. Cuman di saat permasalahan fikih yang luas ini dipegang oleh sebagian orang yang sempit pandangannya akan menjadi bermasalah.
kami sampaikan, Anda suka-suka. Yang penting jangan Anda berantem. Anda ngikuti Saudi dengan keyakinan guru-guru Anda adalah oke. Anda ikuti madhab Syafi'i Anda di Indonesia, Anda juga oke. Nggak ada masalah. Jangan berantem saja ya ikhwan. Rindu kita itu damai. Dan kepada siapapun kalau berbicara hendaknya harus punya maksudnya harus mempertimbangkan ini. Apakah kami tidak menjamin omongan kami ini akan jadi damai. Paling tidak kami berusaha. Kami tidak menjamin omongan yang kami sampaikan menjadikan sebab orang damai. Tapi ini ijtihad kami kok. Di dalam menjadikan damai sesuai dengan pengetahuan kami. Ilmunya begitu. Ini gak ada masalah aslinya. Gak ada beda ya Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri gak ada. Karena patokannya dari tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya kapan? Tanggal 9-nya hari Arafah. Tanggal puasa kita tanggal 9. Kalau tanggal 9 saya puasa. Biarpun di tempat lain belum, saya puasa. Tanggal 9. Yang lain sudah buka, saya puasa tanggal 9 sesuai dengan madhab Syafi'i. Itu saja. Jadi mohonlah, dan kami mohon maaf kepada ustadz yang berbeda dengan kami. Harapan kami adalah selagi di situ ada perbedaan para ulama, hadirkan supaya umat itu tidak biasa bingung. Kita perlu memberikan wawasan agar indah mereka. Sama-sama umat Nabi Muhammad kok begini terus, begini terus, begini terus. Dan memang betul sebabnya kadang oleh sebagian ustadz yang mungkin ya itulah cara pandangnya adalah sempit sehingga menjadikan orang mudah berantem. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan kepada para ustadz yang berbeda dengan kami juga mohon maaf. Harapan kami adalah Anda sebagai ustadz adalah jadi juru damai di negeri ini. Juru damai di negeri ini. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, afwan ada titipan pertanyaan. Apa hukum imunisasi polio? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenis apapun imunisasi atau apapun jangan hubungnya dengan medis, maka yang bisa menjawab adalah pakar medis, bukan ustadz. Kalau menurut ahlinya dokter itu bermanfaat untuk mengantisipasi hal-hal yang ditakutkan, maka sah dan dibenarkan. Saya harus tahu bagian saya dong. Saya bukan bagian menentukan, bicara dunia medis. Yang jadi masalah akan rancu jika ustadz sudah mulai masuk ranah-ranah yang bukan bagiannya medis. Sama dokter bicara tentang fatwa, kacau. Semuanya punya bagian masing-masing. Kalau memang menurut ahlinya dokter ya adalah sudah, itu kan dokter waktu memutuskan semacam itu tidak serta-merta, itu perlu proses, uji coba segala macam. Waktu membuat vaksin itu sendiri kan karena sesuatu hal. Maka sudahlah, kalau sudah kata dokter, kata medis, tidak usahlah sok kita jadi dokter juga. Kita tidak pernah sekolah kedokteran kok. Ini kadang-kadang orang-orang begini juga bikin untaran-untaran heboh semuanya. Cukup kalau Anda tidak mau sudah, tapi jangan larang orang lain dong. Orang lain kan punya hak untuk, Anda mau menasihati, Anda dokter nasihati. Ya gara-gara disontek itu tambah kena polio. Bisa jadi folionya sudah ada sebelumnya, sehingga nggak bisa sembuh. Nih, kenapa disalahkan? Ada orang mengatakan tidak usah pergi ke dokter. Banyak rata-rata ke dokter pada mati. Loh, memang berangkat ke dokternya sudah sakit, ya matinya di dokter rumah sakit dong. Ini ada jangan suudon deh gitu. Nah, ya. Bahasanya bahasa provokasi. Kebanyakan orang sekarang mati di rumah sakit, maka jangan baru makan. Memang kalau sakit baru rumah sakit, makanya mati di rumah sakit. Sudahlah, jadi tolonglah semuanya jujur, ikut ahlinya. Saya tidak bisa berkata kayak gitu urusan medis, kecuali saya serahkan pada medis. Jika menurut medis adalah memang ini benar bermanfaat, ikuti, selesai. Kenapa? Vaksin apapun dan seterusnya. Karena ahlinya. Ada satu vaksin yang diperselisihkan heboh beberapa waktu yang lalu, saya tanya kepada dokter yang memaksin saya. Anda vaksin? Iya, oh iya saya percaya. Kalau orang berbahaya pasti nggak mau dia. Cukuplah dia sendiri vaksin kok. Ya dokter bodoh kalau berbahaya lalu dia divaksin dirinya sendiri. Cukuplah begitu. Kalau kita sudah jadi sok, yang jadi masalah sekarang sok. Ustadz sok jadi dokter, wah kacau ini. Ustadz sok jadi pakar medis, wah cerita ini macam-macam ini bohongan ini. Ente mendustakan dokter yang belajarnya bertahun-tahun juga dia.
Mengadakan riset juga lama. Cobalah kalau semua orang jujur, berhenti di batasnya sendiri, maka hebat semuanya. Jangan berfatwa kalau Anda bukan ustadz, bagian ustadz. Terus. Kan enak seperti itu ya. Jadi selagi kata dokter bermanfaat, maka dokter bermanfaat, ikuti. Itu kata dokter. Beliau lebih tahu daripada 1000 ustadz yang nggak pernah ngerti ilmu kedokteran. Baik, seperti itu. Bahkan di antara dokter pun kita harus pertimbangkan. Ada dokter khilaf. Khilaf bainal atibba, bukan ulama. Perbedaan di antara para dokter ya. Kita kan bisa mengira-ngira. Dokter sedikit sama banyak. Kan gitu. Dokter ahli sama ini. Ada dokter baru muncul kemarin, tidak pernah ketahuan. Tiba-tiba muncul namanya. Hanya karena pula dokter, wah seolah diunggulkan mengalahkan dokter yang lainnya. Berarti kita kan bodoh sekali. Misalnya ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i bersepakat. Nggak boleh. Ada ustadz baru tiba-tiba mengatakan berbeda dengan 4 madhab. Kan aneh. Dokter-dokter hebat mengatakan vaksin ini adalah manfaat. Ada satu dokter muncul, tidak tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba ngomong tidak. Lah ini kan aneh. Jadi maksud kami jujur aja deh. Karena dalam segala hal kalau sudah orang masuk bukan wilayahnya, maka itulah fantadiri sa'ah, kiamat. Tunggu kiamat. Kalau sudah kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Nah seperti itu ya. Selagi kata dokter manfaat, itu manfaat. Selesai. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.